Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah dengan NIM 220404501060 dari kelas A. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Zulfikri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena ini adalah pertemuan pertama kita, maka izinkanlah saya selaku guru pengganti pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Lira Sulfiani Syamsiah, tepat tanggal lahir saya di Wonorejo 23 Juni 2004. Riwayat pendidikan saya ada SDN 175 Kawarasan, SMP Negeri 1 Tomoni, SMA Negeri 4 Luwu Timur atau sekolah ini, dan Universitas Negeri Makassar. Alamat tempat tinggal saya ada di Kawarasan 1, Kecamatan Tomoni. Nomor telepon saya 082167373522 seperti yang tertera di layar. Nah, materi hari ini adalah kejenuhan dalam belajar. Meliputi pengertian kejenuhan dalam belajar, aspek-aspek kejenuhan dalam belajar, faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar, dan yang terakhir upaya-upaya mengatasi kejenuhan dalam belajar. Langsung saja kita masuk ke pengertian kejenuhan dalam belajar. Menurut Thohirin, dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut dengan jenuh belajar, yang dalam bahasa psikologi lazim disebut learning plateau. Menurut Abu Abdirrahman Al-Qawi, kejenuhan adalah tekanan sangat mendalam yang sudah sampai di titik tertentu. Siapapun yang merasa jenuh, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tekanan tersebut. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kejenuhan dalam belajar ini adalah rasa bosan atau jemu dengan pembelajaran yang disampaikan, dengan materi yang disampaikan oleh guru. Dan siapapun yang mengalami kejenuhan ini, dia akan sekuat tenaga melepaskan diri dari rasa bosan itu dengan cara memikirkan hal-hal lain, mungkin memikirkan hal-hal yang menurut mereka menyenangkan. Sedangkan menurut Syed Muhammad Nuh, jenuh atau futur ialah suatu penyakit hati atau rohani yang efek minimalnya menimbulkan rasa malas, lamban, dan sikap santai dalam melakukan sesuatu amaliyah yang sebelumnya pernah dilakukan dengan penuh semangat dan menggebu-gebu, serta efek maksimalnya yaitu terputus sama sekali dari kegiatan amalia tersebut. Nah, maksudnya jenuh ini adalah suatu penyakit hati, mungkin karena melibatkan perasaan ya, makanya disebut penyakit hati, yang dapat menimbulkan rasa malas, lamban, dan sikap santai atau suka menunda-nunda pekerjaan yang sebelumnya dia ini suka mengerjakan hal tersebut dengan penuh semangat. Kayak misalnya sebelumnya dia semangat sekali mengerjakan tugas, tapi karena dia bosan, karena dia jenuh, akhirnya dia malas mengerjakan tugas tersebut atau bahkan tidak mengerjakan tugas tersebut sama sekali. Kita masuk ke aspek-aspek kejenuhan dalam belajar. Yang pertama ada kelelahan emosional. Mas Laj mengemukakan bahwa kelelahan emosional ini ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu atau peserta didik, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini dapat memicu berkurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan dan pekerjaan yang harusnya dikerjakan. Nah, maksudnya di sini kelelahan emosional itu ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, baik itu kelelahan emosional maupun kelelahan fisik. Jadi kayak tipe yang capek sekali gitu, capek mental, capek fisik, capek perasaan, ya seperti itu kurang lebih. Kemudian Mas Laj dan Jackson berdasarkan pada NBI mengemukakan bahwa kelelahan emosional ini disebabkan oleh tuntutan yang berlebihan yang dihadapi oleh siswa dan ditunjukkan oleh perasaan dan beban pikiran yang berlebihan. Jadi penyebab dari kelelahan emosional ini bisa berupa tekanan yang dihadapi oleh siswa atau kalian
berupa mungkin tekanan dari orang tuanya menyangkut nilai, tekanan dari guru, dan dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kelelahan fisik. Penderita burnout atau kejenuhan mulai merasakan adanya anggota badan yang sakit dan gejala kelelahan fisik kronis yang disertai dengan sakit kepala, mual, insomnia, bahkan kehilangan selera makan. Hal ini sejalan dengan Baron dan Greenberg yang menyatakan bahwa kelelahan fisik ditandai dengan sakit kepala, mual, susah tidur, dan kurangnya nafsu makan. Nah, jadi bagi kalian-kalian ini yang merasakan gejala kelelahan fisik seperti sakit kepala, mual, insomnia, atau susah tidur, kemudian kurang nafsu makan, itu kalian sedang mengalami kelelahan fisik. Selanjutnya, kelelahan kognitif. Demeruti dan kawan-kawan menyatakan bahwa kelelahan kognitif ini adalah siswa yang sedang mengalami kejenuhan cenderung sedang mendapat beban yang terlalu berat pada otak. Kayak mungkin lebih ke banyak pikiran, lagi overthinking seperti itu. Hal ini kemudian berdampak seperti yang diungkapkan Khalil, yakni ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, orang-orang yang mengalami kelelahan kognitif ini, mereka cenderung sedang banyak pikiran, kayak mungkin lagi overthinking, memikirkan intinya ada masalahnya lah, entah itu masalah keluarga, masalah pertemanan, atau masalah dengan pasangannya mungkin, atau lagi galau. Itu mereka cenderung mengalami kelelahan kognitif. Dan dampak dari kelelahan kognitif ini bisa memudarkan kemampuan berkonsentrasi, kemudian kita jadi pelupa karena susah fokus, kemudian jadi linglung karena sulit membuat keputusan. Yang keempat, kehilangan motivasi. Bahrer Kohler menyatakan bahwa kehilangan motivasi pada siswa ditandai dengan hilangnya idealisme. Siswa sadar dari impian mereka yang tidak realistis dan kehilangan semangat. Dari gejala tersebut, maka siswa sudah dianggap kehilangan motivasi. Bentuk lain dari kehilangan motivasi adalah penarikan diri secara psikologis sebagai respon dari stres yang berlebihan dan rasa ketidakpuasan. Jadi orang-orang yang kehilangan motivasi ini, mereka kayak pasrah, kehilangan semangat. Kayak misal ada target nilai yang tidak tercapai, dia langsung, sudah menyerah Kak, sampai di sini saja. Tidak sanggup Kak lanjutkan impianku, tidak sanggup Kak mau mencapai targetku, seperti itu kurang lebih. Dan itu adalah reaksi dari stres. Jadi karena dia stres, makanya dia kehilangan motivasi, kemudian mengeluh seperti itu. Yang selanjutnya, faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Desmita mengidentifikasikan ada 4 tuntutan sekolah yang dapat menjadi sumber kejenuhan belajar, yaitu yang pertama, cycle demands atau tuntutan fisik. Cycle demands maksudnya adalah stres yang terjadi pada diri siswa yang bersumber dari lingkungan fisik sekolah. Kemudian yang kedua, text demands, tuntutan tugas. Adanya tuntutan tugas sekolah yang di satu sisi merupakan aktivitas sekolah yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan siswa. Namun di sisi lain, tidak jarang juga tuntutan tugas sekolah tersebut menimbulkan perasaan tertekan dan menimbulkan kecemasan. Nah, di sini contohnya itu adalah misal siswa mendapat tugas dari guru. Kemudian tugasnya ini sangat sulit, namun nilai poinnya itu sangat tinggi. Nah, tugas tersebut dapat menimbulkan perasaan tertekan pada siswa karena tugasnya yang susah, kemudian menimbulkan kecemasan, rasa cemas jika tidak mendapatkan nilai bagus pada tugas tersebut. Selanjutnya, role demands, yaitu tuntutan peran. Tuntutan peran secara tipikal berkaitan dengan harapan tingkah laku yang dikomunikasikan oleh pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat kepada siswa. Harapan peran ini dapat menjadi salah satu sumber kejenuhan bagi siswa, terutama ketika ia merasa tidak mampu memenuhi harapan-harapan peran tersebut. Dan yang terakhir ada interpersonal demands atau tuntutan interpersonal. Secara garis besar, tuntutan interpersonal dapat dibedakan menjadi 2 tipologi sumber kejenuhan sekolah, yaitu yang pertama, personal social stressor, yaitu stres siswa yang bersumber dari diri sendiri dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, academic stressor, yaitu kejenuhan siswa yang bersumber dari proses belajar mengajar atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar.
Sedangkan menurut Muhyiddin Syah, faktor-faktor yang menyebabkan kejenuhan belajar adalah: 1. Terlalu lama waktu untuk belajar tanpa atau kurang istirahat, kayak terlalu berlebihan belajar. Kedua, belajar secara rutin atau monoton tanpa variasi. Ini maksudnya belajarnya secara rutin dan monoton tanpa variasi, kayak kegiatan belajarnya itu saja tanpa ada variasi-variasi kayak perubahan cara belajar atau hal-hal lain. Ketiga, lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung. Kayak ini, lingkungan belajar yang buruk itu biasanya kayak lingkungannya yang ribut, mungkin rame. Kan ada biasa tipikal orang yang kalau belajar itu tidak bisa di tengah-tengah keramaian, dia harus fokus pada pembelajarannya saja, tidak bisa sambil fokus ke hal lain. Yang keempat, lingkungan yang kurang mendukung. Salah satu bentuk lingkungan yang kurang mendukung adalah suara bising, seperti yang saya bilang tadi. Suara bising yang dapat mengganggu konsentrasi, di mana konsentrasi ini merupakan sesuatu yang penting dalam proses belajar. Yang kelima, lingkungan yang baik menimbulkan suasana belajar yang baik, sehingga kejenuhan dalam belajar akan berkurang. Ya, kita harus belajar di lingkungan yang baik, yang tenang. Yang keenam, adanya konflik dalam lingkungan belajar anak, baik itu konflik dengan guru atau teman. Ini bisa berupa kayak misal dia lagi tidak bagus bicara sama temannya. Nah, dia satu kelas, jadi dia tidak suka belajar di dalam kelas itu kalau ada temannya itu yang dia tidak bicarai itu, kayak baku bombe-bombe. Kemudian tidak suka mungkin sama gurunya, makanya dia kurang semangat belajar gitu. Kemudian yang ketujuh, tidak adanya umpan balik positif terhadap belajar. Yang kedelapan, gaya belajar yang berpusat pada guru atau siswa tidak diberi kesempatan dalam menjelaskan, maka siswa dapat merasa jenuh. Maksudnya adalah dalam proses pembelajaran di sini, guru ini terlalu mendominasi pembelajaran, kayak dia terus yang menjelaskan, tidak melemparkan umpan balik, tidak melemparkan pertanyaan, tidak mengajak siswa berdiskusi terkait pembelajaran. Jadi dia cuma menjelaskan tanpa mengajak siswa berdiskusi, tanpa menanyakan pendapat siswa terkait materi yang sedang ia jelaskan. Dan yang terakhir, mengerjakan sesuatu karena terpaksa. Ini, tidak adanya minat siswa dalam belajar dapat menyebabkan kejenuhan belajar. Ya, misal dia tidak suka pelajaran matematika, kemudian dia mau tidak mau terpaksa harus mengerjakan tugas tersebut, karena kalau tidak nak kerja tugasnya tidak dapat nilai. Nah, dia pasti bakalan merasa jenuh dan bosan mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, upaya-upaya mengatasi kejenuhan dalam belajar. Menurut S. Nasution, terdapat beberapa kiat-kiat untuk mengatasi keletihan pada mental yang menyebabkan kejenuhan belajar, antara lain: yang pertama, melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. Jadi kita harus selalu makan makanan yang bergizi, guys. Yang kedua, pengubahan atau penjadwalan ulang kembali jam-jam dan hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Jadi maksudnya di sini adalah setiap minggu itu bisa lah jadwalnya diganti, rosternya diganti harinya dan diganti jamnya. Jadi kayak setiap minggu itu tidak ketemu mata pelajaran yang itu terus di hari yang itu terus. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan anak berada di sebuah lingkungan baru yang lebih menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulus baru agar anak merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Nah, di sini maksudnya siswa membutuhkan motivasi. Jadi saya ini sebagai guru, saya harus memberikan kalian motivasi supaya kalian bisa lebih semangat belajar daripada sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, anak harus berniat nyata atau tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. Di sini maksudnya anak tidak boleh cepat menyerah. Kalau misalnya gagal kerjakan soal yang ini, dicoba terus sampai bisa menjawab soal tersebut dengan benar. Oke, sebelum menutup pertemuan pada hari ini, saya akan memberikan latihan soal mengenai materi yang telah saya jelaskan tadi. Soalnya sebanyak 5 nomor, yaitu yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan apa saja aspek-aspek dari kejenuhan dalam belajar.
Yang ketiga, menurut pendapat kamu, apa faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar? Yang keempat, apakah kamu pernah mengalami kejenuhan dalam belajar? Berikan alasanmu. Yang kelima, tuliskan dan jelaskan apa saja upaya untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, tugas ini bisa kalian kerjakan di rumah setelah pulang sekolah nanti, kemudian dikumpulkan pekan depan saat jam pelajaran saya, dan saya akan periksa. Jadi tolong dikerjakan dengan serius, dengan betul-betul. Selanjutnya saya akan memberikan kalian sedikit motivasi supaya kalian lebih semangat belajarnya, yaitu jangan pernah menyerah pada keinginanmu untuk belajar dan berkembang, dan ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan sepanjang hidupmu. Nah, sebelum saya meninggalkan kelas ini, mari kita membaca doa setelah belajar menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.